Halo semuanya, saya Dimas. Ini ada Indah, ada Cynthia, saya Kansa, ada Emir. Halo. Ada Fali juga. Kita dari kelompok 2. Kita akan Kita bakal ngebahas nih energi terbarukan, yaitu ada 2, ada biogas dan juga air. Selamat mengikuti perjalanan kita. Tahu nggak sih, sekitar 62% wilayah Indonesia itu laut dan perairan. Nggak heran kalau kita punya potensi energi air yang besar. Makanya, Indonesia memanfaatkan tenaga air buat pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut PLTA. Lumayan banget buat sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, energi air itu apa sih? Energi air itu energi yang diperoleh dari pergerakan air, mau itu dari energi air terjun, air sungai, maupun ombak laut. Energi air juga bisa menghasilkan energi kinetik yang selanjutnya menghasilkan listrik. Air bisa jadi listrik, kok bisa? Iya, gimana cara kerjanya ya? Jadi, gini teman-teman cara kerjanya. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Nah, selanjutnya ada keunggulan energi air. Energi air tidak menghasilkan polusi udara. Air selalu tersedia dalam siklus alam. PLTA bisa menyediakan listrik dalam jumlah besar. Hai guys, energi air juga ada tantangannya loh. Yang pertama, butuh investasi besar karena pembangunan bendungannya sangat mahal. Dua, bisa mengganggu ekosistem sungai karena perubahan aliran air bisa berdampak pada ikan dan lingkungan sekitar. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau limbah dapur atau kotoran ternak bisa jadi bahan bakar? Yap, itu namanya biogas. Selain hemat energi, juga bantu ngurangin limbah dan polusi. Jadi, daripada dibuang, mending diubah jadi energi kan? Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu energi biogas? Di sini saya akan menjelaskan apa itu energi biogas. Energi biogas adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik seperti kotoran ternak, limbah makanan, dan sampah organik oleh bakteri anaerob. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Oh, berarti biogas itu dari kotoran ternak ya? Iya, kotoran ternak difermentasi, terus gas metananya dipakai buat bahan bakar atau listrik. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa saja manfaat dari biogas? Nah, kali ini saya ingin beritahu kepada kalian apa saja manfaat dari biogas. Manfaat dari biogas yang pertama yaitu adalah kotoran ternak dan sampah makanan bisa dijadikan sebagai energi. Yang kedua, bisa digunakan untuk masak dan listrik. Teman-teman tahu gak sih apa aja tantangan
untuk kita membuat energi biogas. Yang pertama itu sistem yang tertutup rapat. Jika sistem tidak tertutup rapat, maka gas akan bocor dan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, ada proses waktu yang cukup lama. Fermentasi tidak dapat menghasilkan gas dalam jumlah besar, dalam waktu yang cepat pastinya. Nah, kita pasti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan jumlah gas yang sangat besar lah gitu ya. Jadi, waktu itu salah satu tantangan untuk kita membuat energi biogas. Contoh penerapan biogas. Yang pertama itu ada peternakan sapi. Ada tahu gak sih kalau kotoran sapi itu bisa diolah menjadi biogas untuk menghasilkan energi listrik dan juga memasak. Yang kedua, biogas dari sampah kota. Kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta mengembangkan biogas untuk menghasilkan bahan bakar. Nah, itu contoh-contoh penerapan biogas.